Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Akhirul mahbub Ustaz Dr. Fajri Syekh Allah bituli hayatihi wa nafa'ahu bihi. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih Masjid As-Sakinah yang mudah-mudahan kita malam hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang kita angkat pada kajian malam ini, puasa sebagai madrasah ruhaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, sayati ala nas sanawatun khada'atun. Kata Nabi, akan tiba saatnya terjadi dalam kehidupan manusia sanawatun khada'atun, hidup bertahun-tahun penuh dengan kepalsuan, bertahun-tahun hidup dalam kedustaan. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Pendusta dibenarkan, yang jujur didustakan. Wa yuktamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW bicara seperti ini. Dan kalau kita coba realisasikan dengan kondisi kekinian, apa yang terjadi dalam kondisi sekarang persis apa yang pernah diucapkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan ini juga menjadi pembicaraan menarik di Amerika Serikat, terutama para rektor-rektor dari berbagai universitas terkemuka di Amerika. Pernah dalam sebuah konferensi mereka berkumpul. Salah seorang rektor Universitas Morehouse di Amerika itu namanya Dr. Benjamin Emmons pernah berkomentar seperti ini. Kita bangsa Amerika telah banyak melahirkan sarjana-sarjana yang tangguh dalam berbagai disiplin ilmu. Kita juga memiliki universitas terbaik sepanjang sejarah. Tapi sungguh kemanusiaan kita sekarang ini adalah kemanusiaan yang berpenyakit. Bukan pengetahuan yang kita inginkan sekarang ini, karena kita sudah memiliki pengetahuan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kemanusiaan yang membutuhkan nilai-nilai spiritual. Ketika statement ini diucapkan oleh Dr. Benjamin Emmons, itu seluruh rektor yang hadir tersentak kaget. Kenapa tidak? Karena mereka baru menyadari kalau ternyata universitas-universitas hanya mampu melahirkan manusia-manusia yang bernalar tinggi tapi hatinya kering. Sarjana-sarjana yang raksasa dalam iptek tapi masih merayap dalam etik. Ini yang terjadi. Dan kalau kita coba kaitkan dengan kondisi kekinian bangsa yang kita cintai, ternyata apa yang terjadi di Amerika puluhan tahun yang lalu jika dibandingkan dengan kondisi kita sekarang ini tidak jauh berbeda. Jadi penyakit kemanusiaan bukan hanya melanda dalam kehidupan bangsa di Amerika, seluruh bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa yang kita cintai. Dimohon maaf saya sampaikan, para pejabat-pejabat kita yang terhormat,
Ketika mereka melihat kumpulan rakyat jelata, apa yang terpikir dalam benak mereka? Yang terpikir dalam benak mereka adalah bagaimana kumpulan rakyat ini bisa menghasilkan proyek miliaran rupiah tanpa pernah memandang butir-butir air mata dari mata-mata mereka yang cukup karena kelaparan. Kita saksikan fenomena yang terjadi dari oplosan di Pertamina, belum lagi minyak dan lain sebagainya. Ahli hukum, mereka bisa mencari pasal mana untuk bisa memenangkan klien mereka, tapi mereka lupa dengan isyarat keadilan, sehingga akhirnya kliennya tak ubahnya seperti sebongkah tubuh yang dia bisa kalikan. Kliennya tak ubahnya seperti sapi perahan yang dia bisa perasa enak. Seorang dosen, seorang guru hanya mampu bisa memberikan pelajaran tapi tidak bisa memberikan pendidikan. Inilah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Makanya kita temukan sekarang ini banyak orang-orang yang pintar di muka bumi ini, tapi sulit sekali dicari orang yang jujur. Dan J.J. Rizal dalam bukunya juga berkomentar bahwa penyakit kemanusiaan ini timbul disebabkan karena manusia terlalu mengedepankan rasionya tetapi mengesampingkan dorongan hati nurani. Mereka terlalu mengedepankan akal tetapi mengesampingkan dorongan hati nurani, sehingga lahirlah penyakit kemanusiaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka ada seorang praktisi pendidikan, bahkan beliau juga sebagai tokoh spiritualis dalam dunia agama, namanya Thomas Merton. Beliau telah menulis satu buku tentang spiritual. Beliau mengatakan dalam bukunya, untuk menyelamatkan dunia ini dari krisis, tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang memiliki hati nurani, butuh orang-orang yang memiliki kepekaan sosial, butuh orang-orang yang memiliki kedermawanan. Karena dari tangan-tangan mereka lah terselamatkan dunia ini dari krisis. Saya mencoba ingin menggarisbawahi saja ucapan Thomas Merton itu dalam bukunya, bahwa untuk menyelamatkan dunia ini dari krisis tidak hanya sebuah sistem, tapi butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang memiliki kepekaan sosial, butuh orang-orang yang memiliki hati nurani, butuh orang-orang yang memiliki kedermawanan. Bukankah yang disebutkan Thomas Merton dalam perspektif agama kita, itulah kualitas orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seolah-olah kalau kita mencoba interpretasi apa yang disampaikan Thomas Merton, bahwa dunia ini akan terselamatkan bukan hanya dengan sistem, tapi butuh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Cuma sekarang ini masalahnya untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas seperti ini kan gak gampang. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan atau seperti yang kita ucapkan. Perlu ada sebuah madrasah, perlu ada sebuah sekolah, perlu ada sebuah universitas yang akan melahirkan generasi-generasi terbaik seperti ini. Dan ternyata kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran Al-Karim, generasi ini sudah Allah persiapkan melalui sekolah. 14 abad yang lalu Allah sudah menyiapkan madrasah, Allah sudah menyiapkan sekolah yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan menyelamatkan dunia ini dari krisis. Sekolah itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jelas dalam ayat ini, di mana yang dimaksud madrasah ruhaniyah, yang dimaksud sekolah oleh Allah, yang dimaksud universitas yang akan melahirkan generasi-generasi yang bertakwa, tidak lain adalah puasa. Jadi puasalah yang menjadi madrasah yang kelak akan melahirkan generasi-generasi terbaik seperti ini. Dan ini sudah dibuktikan 14 abad yang lalu. Bagaimana Rasulullah SAW tampil membangun sebuah peradaban yang kemudian menjadi catatan sejarah gemilang.
membangun sebuah sistem pemerintahan yang kemudian diabadikan di dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena sistem yang dibangun oleh Rasulullah betul-betul sistem yang dimana para pelakunya adalah orang-orang yang punya kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa kurikulum yang kita bisa ambil dari madrasah rohaniah yang namanya puasa? Kurikulum apa yang kita bisa ambil dari universitas yang namanya puasa? Pertama, puasa mengajarkan kita arti dari sebuah kedermawanan. 1 bulan kita dididik oleh Kawah Chandra dibukanya Ramadan dengan kita berpuasa dari mulai jenjang jasmani, jenjang nafsani sampai pada puncaknya jenjang rohani. Kita betul-betul di situ digembleng, dididik agar kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Saumun jasadiyah sudah berlalu kita. Saumun nafsani juga sudah berlalu. Sekarang ini kita sedang berpuasa rohani. Rasulullah tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana puasa rohani itu. Seperti hanya Lailatul Qadar. Rasul tidak menjelaskan Lailatul Qadar itu bagaimana secara zahir, tapi Rasul hanya menjelaskan secara metafor. Begitu juga saumun rohani. Saya ingin sedikit saja bicara Lailatul Qadar. Ada satu hadis dari Sa'id al-Khudri. Ketika Rasulullah di malam dalam ganjil seperti ini, Rasulullah biasa bersama sahabat di Masjid Nabawi. Rasul melihat ada kerumunan sahabat, ada yang berzikir, ada yang sedang membaca amalan-amalan, ada yang sedang sholat. Rasul bertanya, kalian sedang apa malam ini? Kami sedang menunggu malam Lailatul Qadar ya Rasul. Rasul kemudian mengatakan, malam yang kamu tunggu, insya Allah. Karena ru'yah yang diberikan Allah kepadanya, sebentar lagi akan turun hujan. Nah, Rasulullah ini visioner karena Rasul sudah menembus 7 dimensi kehidupan. Ternyata yang Rasulullah sampaikan itu, malam itu hujan turun begitu derasnya sehingga atap Masjid Nabawi yang masih terbuat dari pelepah daun kurma tidak sanggup menampung derasnya air sampai jebol itu Masjid Nabawi. Dan karena waktu itu Masjid Nabawi masih beralaskan tanah, sehingga kemudian air bercampur dengan tanah, jadi dahulu disitulah sahabat melihat Rasulullah sujud dengan berlumuran lumpur, berlumuran tanah. Disitulah Rasul mengatakan, inilah malam yang kalian tunggu. Kita semua berjibaku dengan tanah liat. Itulah asal kejadian kita. Kita berasal dari tanah, dan kita akan kembali kepada tanah. Apa yang kita mau sombongkan? Awwaluhu nutfah wa akhirun nazifah. Awal kita sperma, akhir juga jadi bangkai. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Jadi malam-malam di mana kesadaran vertikal kita muncul, bahwa kita sudah tidak lagi mau menyombongkan diri kita walaupun barangkali kita memiliki segala fasilitas. Karena bagi kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tingkat spiritualitas di dalam diri manusia, seperti halnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, tingkat ujian mereka adalah spiritualitas. Sedikit saya ingin mengakhiri ceramah saya malam ini menceritakan tentang bagaimana para nabi diuji dengan spiritualitas. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau bermunajat kepada Allah, Allah berpesan kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau kau nanti bermunajat kepada aku, kau tolong cari makhlukku, kau hadapkan dia di hadapanku, di mana engkau lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu. Kau hadapkan dia di hadapan. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam. Dicarinya makhluk yang bernama manusia dulu. Di hutan, di gunung, di lautan, tidak ditemukan oleh Nabi Musa satupun makhluk itu. Karena Nabi Musa melihat setiap makhluk diciptakan oleh Allah ada yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kullu syai'in majid. Maka oleh karena itu kita jangan pernah menyepelekan orang, karena bisa jadi yang kita tidak miliki, dia memiliki. Sampai akhirnya kerana binatang. Begitu juga binatang, Nabi Musa tidak menemukan itu. Awalnya seekor burung merak, pikir Nabi Musa ini burung bisa dipersembahkan di hadapan Allah, tapi ternyata burung merak begitu indahnya. Begitupun seekor anjing buduk, pikir Nabi Musa ini yang bisa aku persembahkan di hadapan Allah, ternyata daya penciuman anjing pun melebihi dari kebiasaan manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa tidak bisa lagi membawa pesanan Allah.
Datanglah Nabi Musa bermunajat kepada Allah, lalu kemudian mengatakan, ya Allah, aku sudah mencari makhlukmu yang kau minta di mana aku lebih mulia dari dia dan dia lebih hina dariku. Aku cari ya Allah, dari yang namanya manusia sampai kepada binatang, di lautan, di gunung, di hutan, aku tidak menemukan makhluk itu ya Allah. Apa jawaban Allah? Hai Musa, kalau seandainya malam ini kau hadirkan makhluk itu di hadapanku, di mana engkau merasa lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu, engkaulah yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Inilah tingkat spiritualitas. Oleh karena itu, mari sama-sama kita maknai setiap penghambaan diri kita kepada Allah. Apakah itu tahajud kita, apakah itu sholat tasbih kita, begitu juga puasa kita yang sekarang ini memasuki shaum ruhani. Puasa ruhani itu apa? Pemaknaan. Sanggupkah kita memaknai puasa kita? Ya Allah, ternyata hidup itu tidak enak dalam keadaan lapar, haus, dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati makan berbuka puasa dengan segala menu yang kita bisa nikmati karena kita punya uang. Tapi bagaimana nasib orang-orang miskin? Anak-anak yatim yang mereka tinggal di kolong-kolong jembatan, yang mereka bukan hanya lapar di bulan Ramadan, tapi mereka pun lapar di bulan-bulan yang lain. Disitulah kesadaran empati kita muncul, sehingga kemudian apa yang Rasulullah sampaikan, bersedekahlah kalian di akhir Ramadan sebagai implementasi saum ruhani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu mendidik kita dengan puasa sebagai madrasah rohani yang akan melahirkan generasi-generasi terbaik yang kata Thomas Merton yang kelak akan menyelamatkan dunia ini dari krisis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak ikut sholat tarawih berjamaah karena saya baru pulang operasi dari Malaysia sehingga harus istirahat. Jadi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.